Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga jumpai kali ini anak kelas 6B, anak kelas 6B dan keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia pada buku SKI kelas 6 halaman 33 sampai dengan 35. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Baik, kita mulai ya. Apa perannya? Perannya itu ada 4 ya. Ya, ada 4 peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Jadi keberadaan Bangsal Sri Menganti Puri Kedaton di situs Giri Kedaton menjadi bukti sejarah ya bahwa Raden Paku bukan hanya sebagai ulama saja, tetapi juga sebagai penguasa politik. Gelar Prabu Mata atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno ya, Sunan Giri itu berarti Raja Giri. Ya, usaha dakwah yang dilakukannya begitu lebih luas dan leluasa. Karena apa? Karena dia memegang kedudukan sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai bagian dari Dewan Wali Songo juga. Nah, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perhitungan hari, bulan, tahun, windu, dengan menyesuaikan siklus pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Kemudian yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diberikan oleh Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan siswa Buddha atau disebut dengan mandala atau asrama atau dukuh ya, menjadi pesantren. Nah, pada masa Majapahit, dukuh ya itu dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Nah, lalu oleh para wali songo, dukuh-dukuh tersebut diformat ya, dirubah tempat namanya menjadi pesantren, dan peserta didik yang belajar disebut dengan santri. Nah, kata santri itu berasal dari kata santri ya, yang artinya orang suci yang mempelajari kitab suci. Nah, dalam perjalanannya pesantren mengajarkan berbagai pengetahuan bagi agama, kebudayaan, seni, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemasyhuran dan pengembaraan Raden Paku saat masih muda dalam menjalankan usaha dagang ibu angkatnya yaitu Nyi Ageng Penanti sambil menyebarkan Islam di berbagai wilayah dan menjadikan Sunan Giri terkenal, sehingga santrinya tidak hanya bertangan dari Pulau Jawa saja, bahkan Makassar, Lombok, Sumbawa, ya, Flores dan Ternate, Tidore, Hitu. Nah, penyebaran santri dari berbagai daerah ini menunjukkan kemajuan dan perkembangan pesantren yang mulai diminati masyarakat pada masa itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dari ciptaannya ya. Jadi jenis permainan anak seperti jelungan. Jelungan ini permainan anak yang berperan sebagai pemburu dan yang lainnya sebagai objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada batang pohon yang telah ditentukan lebih dahulu. Nah, pada prinsipnya pemenang bersembunyi sementara pemain kalah berusaha mencari pemain lain atau tanpa harus meninggalkan pangkal atau batang pohon terlalu jauh. Ini artinya permainan tersebut adalah seorang yang sudah berpegang teguh pada ajaran Islam, maka dia akan selamat dari ajakan syaitan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Ini adalah simbol ya. Permainan jelungan ini sebagai simbol keteguhan seorang yang memeluk agama Islam supaya tidak beralih, apalagi dia sampai mengikuti ajaran setan atau ajakan iblis setan bisikan-bisikannya. Kemudian jamuran itu permainan tradisional yang melibatkan 4 sampai 12 anak, dimainkan pada malam hari bulan purnama. Nah, pelaksanaannya dengan bentuk bulatan seperti jamur. Nah, permainan ini disertai dengan nyanyian berupa tembang dan diakhiri dengan mengerjakan apa yang disuruh oleh anak yang jadi atau yang dadi. Pada Jawa nih dadi ya. Dalam permainan ini terkandung apa? Ada kerjasama, peduli, menambah keukhuwaan, keakraban dengan sesama teman.
Nah, Sunan Giri juga membuat tembang-tembang permainan anak. Di samping selain dua tadi, ada juga Padan Wulan, ada Jor, ada Gula Ganti, ada lagu Ceblak-ceblak Suweng, Padang Bulan, Padangi. Nah, itu lagu-lagu yang diciptakan oleh Sunan Giri. Nah, kedatangan di tengah masyarakat dengan cara-cara unik seperti ini menambah simpatik mereka berdundun untuk masuk ke agama Islam. Dan yang keempat, yang terakhir, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Ini wayang ya, seni wayang yang ada di Nusantara ini sejak tahun 930 Masehi ini merupakan asli kebudayaan Jawa. Nah, pertunjukan ini menjadi ritual ya. Ada cerita Ramayana, Mahabharata. Nah, pagelaran itu dikaitkan dengan upacara ritual ya, agar terhindar dari bencana-bencana yang bersifat gaib. Karena itu dalang disposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Nah, melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini, Sunan Giri atau dan Wali Songo mengambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya, menyesuaikan dengan cerita-cerita ajaran tauhid dalam Islam, menggelar pertunjukan wayang krucil dengan pedoman cerita menak, mengisahkan bagaimana kepahlawanan Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergelaran disertai dengan tata cara yang sopan, ya, dengan tata cara sopan santun yang baik dan jauh dari maksiat. Nah, itulah tadi ada 4 item terkait dengan eh, apa peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.